Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini sobat, saya akan menunjukkan ya atau testimoni ya bagaimana lumut-lumut ya jenis tanaman hidrofit ini, tanaman air yang ada di ini kebetulan ada di daerah pematang sawah sobat ya. Di sawah tanaman padi yang tumbuh ya, karena ini mungkin sistem pemberian pupuknya sangat baik sobat, seperti pupuk urea atau pupuk kandang ya, sehingga akan tumbuh jenis tanaman-tanaman ya kecil seperti tanaman lumut ini sobat ya dengan baik ya, karena dengan kondisi pencahayaan matahari juga baik. Nah, di video kali ini sobat ya, tanaman ini adalah jenis juga tanaman yang paling juga disukai oleh ikan sobat ya. Jadi ikan nila ini sangat suka dengan lumut ini sobat, bahkan di beberapa tempat digunakan untuk pancing, ada untuk umpan ya. Ini sobat saya ambil ya, ini saya nanti saya berikan ke ikan saya. Nanti bagaimana seperti apa sobat, nanti kita perhatikan apakah ikan-ikan ini sangat tertarik. Nah ini sobat, kita lihat ya, akan saya lempar ini bagaimana, apakah langsung dilahap apa tidak ini. Oke sobat, perhatikan ini ya, kita lihat sobat itu bagaimana. Nah itu kita lihat, ternyata mendekati sobat, itu mulai dimakan sobat, dan dimakan sobat. Nah dikeroyok sobat ya, memang tidak seganas ketika seperti pakan alami sobat. Namun ini kita perhatikan, nanti akan habis sobat ini. Jadi akan habis ini. Jadi walaupun tadi banyak itu, saya memberikannya ini juga satu genggam gitu sobat, nanti akan habis sobat ya. Nah ini sangat baik untuk nila sobat. Sobat Biodiversity, bagaimana cara pemberian daripada lumut itu sobat, supaya ikan mau ya. Jadi karena misalkan ya, suatu saat kita memberikan pakan alami seperti tanaman, lumut ya, kemudian lemna ataupun asula, itu maka caranya adalah satu hari itu kita biarkan perutnya kosong sobat. Jadi jangan diberi pakan apa-apa begitu ya. Baru setelah dia kelihatan lapar ya, jadi laparnya itu dia bergerak-gerak gesit sobat ya, baru kita kasih begitu sobat ya. Artinya pada hari itu kalau dia itu posisinya lagi kenyang, jangan dikasih sobat, nggak akan dimakan ya. Nah ini contohnya sobat ya, ini pagi saya kasih pelet sebenarnya sobat. Nah ini siangnya saya coba sobat ya, gitu ya. Atau kalau perlu memang kita sengaja ya, tidak usah paginya jangan dikasih pelet juga sobat. Nah coba kita lihat paginya sobat, ini saya kasih pelet, siangnya ini saya coba lempar ya. Nah ternyata dia ikan-ikan ini ya mungkin masih ada rasa kenyang sobat ya, namun dimakan juga sobat ya. Kita perhatikan, nah ini pelan-pelan dia mulai, karena baru mengenal sobat, jadi itu seperti dicium, diperhatikan, kemudian baru dia beberapa ikan ini mulai makan sobat ya. Ya jadi lewat-lewat dia seperti mendeteksi ada makanan baru seperti sobat lah, baru makan sobat. Yang lain mungkin masih melihat sobat ya. Jadi beberapa ikan saja yang makan, tidak semuanya. Ini adalah proses pengenalan sobat, pengenalan jenis pakan baru khusus untuk kolam sobat ya. Jadi kolam beton atau kolam terpal yang mana dari sejak kecil mungkin belum kita kasih lumut ya, seperti itu. Kalau misalkan untuk ikan bebas ya, ikan air tawar bebas, misalkan di kolam perairan bebas ya, seperti kolam tanah, bisa jadi dia sudah tahu sobat ya, karena sudah tumbuh lumut-lumut seperti ini. Nah ini sobat, saya juga coba lagi ya, uji coba lagi. Ini juga pertama saya juga pengenalan sobat ya. Jadi memang bukan berarti kita langsung pada saat dapat lumut itu langsung kita kasih dia makan sobat, tidak sobat. Jadi memang saya biarkan perutnya kosong dulu sobat. Ini pola peralihan ya, pola adaptasi ya, adaptasi dari pakan yang biasa kita kasih, kemudian kita kasih pakan baru. Nah jadi kalau dia kondisi lapar, dia mulai mengenal sobat ya. Jadi dia
mulai lewat, kemudian dilihat, kemudian dicium itu sobat, kemudian dia pergi lagi seperti itu ya. Namun pada akhirnya nanti juga akan dimakan sobat. Nah, biar tahu seperti apa sobat, kita perhatikan sobat. Nanti akan ada ikan yang mulai makan sobat. Jadi ketika kalau sudah ada 1-2 ikan yang makan, maka yang lain nanti mulai ikut-ikutan sobat. Karena memang ikan ini kan seneng keroyokan ya. Kalau kita makan, ada satu makan keroyok, yang lain ikut bergerak seperti itu sobat. Tapi kalau semuanya diam ya diam semua sobat. Nah ini nanti kita perhatikan. Nah ini mulai ada yang makan sobat, mulai ada yang makan, yang lain itu mulai nanti lihat untuk ikut makan. Begitu caranya sobat ya. Sobat Biodiversity, jadi lumut ini juga banyak digunakan oleh para pemancing sobat ya. Jadi untuk menjerat ikan nila dia banyak sekali sobat. Jadi terutama jenis lumut yang seperti ini sobat ya, yang terutama yang paling lembut, kemudian nah ini sobat, ini dimakan sobat. Perhatikan sobat, dimakan sobat. Nah seperti ini sobat. Jadi lumut terutama yang lebih halus sobat, lebih halus dan lebih panjang ya, seperti ini. Mungkin yang saya berikan ini sedikit mungkin agak lebih lama, ibaratnya lumutnya agak tua sudah sobat ya, begitu ya. Jadi terutama yang di daerah sawah-sawah, perairan yang agak mengalir itu, yang terutama yang masih muda lumutnya sobat ya, itu pasti sangat-sangat disukai sobat ya, terutama untuk mancing sobat ya, mancing itu lumut itu banyak sobat ya, seperti ini sobat ya. Ya banyak menggunakan umpan lumut dan sukses terutama sobat untuk menjerat ikan-ikan nila ya, terutama ikan nila yang sudah besar, babon lah sobat, seperti itu ya. Nah itu tips sobat yang perlu diperhatikan, bahwasanya lumut ini juga menjadi pakan alami ya. Kemudian juga lumut ini bisa dibudidayakan sobat ya. Jadi sebagai pakan alternatif, budidayakan sendiri, yang penting pada saat ada kena matahari, kemudian ada penyinaran yang cukup, kemudian kita kasih pupuk ya, ada pupuk cair sobat seperti E4 tuh yang memang menghasilkan nanti jasad renik, plankton dan juga tumbuh lumut sobat. Nah seperti itu sobat ya. Jadi sangat baik digunakan ya, juga untuk mengurangi pakan buatan, karena pakan buatan itu kita harus beli sobat, tapi kalau lumut kan bisa berkembang ya, begitu. Oke, begitu dulu sobat ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.